Bentar. Hei, para pendengar tiba-tiba podcast Dokuritsu Junbi Sakai yang pada tua-tua, kita akan bakalan nemenin kalian Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Kita bakalan nemenin kalian selama 20 menit ke depan. Jadi kalau gua harap 20 menit. Kalau yang lagi macet-macetan dengerin ini, semoga bisa nyampe pas lagi dengerin kita, ataupun yang lagi rebahan, yang lagi belajar, semoga bisa fokus sama belajarnya. Cuy. Yang lagi kerja jangan lupa. Yang lagi kerja jangan Boy. Apa? Menurut lu penting gak sih basa-basi gini? Tidak, gue mau kesannya itu Apa ini kan jadi podcast opening kita. Basa-basi kita tuh Basa-basi. kayaknya gak pernah didengar gitu. ya, enggak. Rata-rata nih gue liatin orang yang denger podcast kita langsung lompat ke menit 59. Jadi dia denger Itu penutup kalau doang. kita ada masuk AdSense kita lewat semua itu. Enggak Enggak. di-play iklannya. Enggak, gue tuh maunya ini tuh keterkesannya eksklusif gitu. Oh, Emang iya, kenapa? coba. Emang kenapa Itu kita opening buat? kita, coy. Emang kita kenapa buat poster? Kenapa gue nulis? Itu Tapi, enggak apa-apa itu menjadi ciri khas opening kita kan. Gak apa-apa. Coba buat lebih terkesan elegan gitu. Coba. Gue sih maunya terkesan bodo amat sih. Nggak ada dengerin juga Tadi lagi. kata lo eksklusif, kampret. Kan opening tidak Oh, harus iya, eksklusif. Oh, Buat tidak apa? harus. Gue Buat denger tadi apa? harus. Buat apa? Intinya Soal di dengar pembicaraan bahasa kita sana. tuh eksklusif, bermutu lah. Tidak juga. Enggak juga sih sebenarnya Enggak juga. Kita enggak. Ya, Ngapain sih sebenarnya? Kita sendiri juga nggak tahu kan apa yang diobrolin. Ya nggak tahu emang. Yang penting buka aja, nggak apa-apa. Jam Iya. 1 malam. Ini jam 1 malam. Pagi loh. 1 lewat. Jam 1 malam. Lagi podcast. Besok masuk pagi lagi. Iya. Besok Iya. sahadatin. Besok mau nyebar virus corona lagi nanti. Ya, kita nggak boleh bahas corona lah. Kita harus ada rasa empati sama orang-orang yang terkena corona. Oh, iya. Nggak boleh dibahas. Iya. Padahal Iya. masih bulan kemarin gue masih ngeliat jokes corona tuh yang kata yang pakai HP buatan Cina, hati-hati kena corona. Ya lagi giliran sekarang pada panik. Nani? Blok pada. What the? Ya. Yang banjir. Kenapa yang banjir? Corona minggir dulu gitu. Iya. Tapi itu ya itulah kelakuan masyarakat kita gitu ya. Maksudnya Iya. Tapi kalau Terlalu- kan emang bener sih, maksudnya nggak, kita hanya sebagian gitu yang benar-benar takut banget sama virus corona, hanya sebagian sih. Yang lainnya tuh kayak ya udah iya, kayak mungkin gue masuk orang yang bodo amat. mungkin antara ada yang bodoh amat, mungkin ada juga yang mungkin kurang sosialisasi gitu. Antusias. Enggak, maksudnya kayak kurang pengetahuan akan virus itu gitu. Jadi mereka ya mereka pure nggak tahu. Jadi gitu. Justru yang Garis menurut gue bawahin. panik, justru yang orang-orang panik itu yang orang-orang tahu sama corona kali. Iya, makanya yang tahu itu justru yang panik itu justru yang tahu. Yang tahu Makanya Betul. yang nggak tahu itu ya udah mereka nggak tahu. tidak panik. Ya aja mereka biasa aja. Gue mau ngasih pesan nih, masyarakat please smart, be smart. Itu masker dipergunakan hanya untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Itu pertama. Dan kedua, nggak boleh di-markup harganya, karena udah ada undang-undang bisa dipenjarakan. Yang ketiga, kalau emang udah takdir kena corona, ya udah mau gimana. Ya udah bikin udah. ituan lah, Ya udah. bikin Ya udah, kisi-kisi. Ya udah di ruang isolasi. Ya udah lu di situ aja deh. Main ML. Di itu aja, ruang isolasi. Iya, tapi ya gitu ya, Mister. Itu tapi- jadi bad habit bagi orang-orang Indonesia yang mikirnya cuma Iya. cuan. Tapi Anjir udah. enggak, itu gue lagi di luar nih, Iya. Ya itu salah satunya sih emang bad habit orang Indonesia tuh kayak pertama malas nyari tahu gitu. asal nerima aja informasi. Terus ya Iya. itu lagi itu lagi musim banget reseller ya. Apa aja disellerin tanpa disaring lagi ya. Waduh apa tuh?
Terus ngomongin bad habit, gue pernah nih enggak gue baru buat ngalamin sih, baru tadi malah baru tadi siang enggak tadi siang sih, tadi kemarin siang sore. Kemarin siang, woi maksa amat sih. Oh iya siang ya. kemarin siang, jadi gue lagi jam istirahat waktu itu, terus gue makan di kantin kan. Terus ada kayak pegawai gitu ngebagiin brosur tempat kopi gitu, tulisannya diskon 50%. Kata gue, wah ini menarik ya kan, tapi harganya mahal-mahal cuy. Maksudnya kalau rata-rata di luar kan es kopi gitu 15-an, paling mahal ya 20 lah. Kalau dia rata-rata justru 20 lebih. Anjir, kata gue mahal bener. Tapi tulisannya diskon 50%. Ya gue tertarik dong. Terus lo beli? Kira gue enggak. Tertarik doang. Gila, buat apa lo sudah berguna? Tertarik doang, tapi berat untuk mengeluarkan uang gitu. Cuman akhirnya teman gue meyakinkan gue untuk beli gitu. Ya akhirnya gue beli gitu. Terus ada nih satu yang gue nggak suka nih. Jadi gue lagi ngantri. Jadi kan emang itu orang-orang cukup banyak yang antusias gitu ya. Jadi mungkin gue ngantri ada kali 1, 2, 3 antrian gitu. Terus itu gue mau ngantri, tiba-tiba ada ibu-ibu masuk. Kata gue, ini ibu ngapain? Tiba-tiba itu dia. Tiba-tiba dia menyerang antrian gue gitu kan. Tiba-tiba bilang. Pada dia apa? Tiba-tiba saya kopinya yang gini ya, saya yang gini ya. Enggak, tiba-tiba dia di situ batuk-batuk. Meninggal kalian semua. Iya, maksudnya gue nggak senang gitu. Dia tiba-tiba menyerang antrian gue gitu. Kayak emang ada space gitu di depan, ada space. Dia kayak mengambil alih space itu, terus dia berdiri di situ kan, dengan anggunnya dia berdiri. Ya gue merasa terjolimi ya kan. Wah, what the fuck man. Akhirnya gue memutuskan untuk mengalah. Gue tegur dia gitu. Oh sih. Tegur. Masa sih gue ngalah, gue tidak dong. Enggak, emang harus diajarin budaya kan. Iya, jadi gue tegur. Pertama gue tepok dulu leher kanannya kan. Tepok pak gitu. Terus gue tadi nengok tuh kan, kenapa mas? Gue jelasin kan, gue bilang, bu, saya kan ngantri sini bu. Iya, saya juga ini mau beli. Lah emang dikira gue di sini mau main catur. Anjir. Oh, enggak, lu bukannya bilang dong, oh sekira ibu ingin terkena corona di sini. Kalau jangan corona mulu goceng dibonceng. Ibu tidak lihat ada sanitizer di depan situ. Antri. Dia nggak tahu. Kayak kata gue, ini orang kenapa sih? Mana waktu itu pas itu anaknya datang. Pas lagi yang dia abis gue tegur gitu. Anaknya satuan ya? Gede badannya. Tuh kan. Iya. Ada apa Mi? Terus kata ngeri kali. Dia kata gue ngeri kali, Set. Ya emang. Tapi ya udah, ayolah kita cabut aja gitu. Ya udah bu, ibu paling depan dah. Ya udah. Akhirnya ya udah, gue mesen Nutrisari aja lah sebelah gitu. Udah gitu, cuman itu maksud gue kebiasaan orang-orang tuh begitu tuh, gue suka banget gitu. Antri. Ya gue kan juga ngantri. Sama halnya kalau kayak kita beli nasi uduk ya, pagi-pagi ya kan, ngantri banyak gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu datang, bu nasi uduk bu kan saya ngantri duluan. Enggak, bentar deh ini kan saya mau sekolah. Kan tapi saya yang bilang duluan. Iya, dia maksudnya dengan ngomong enggak, ini buat anak saya mau sekolah. Lah emang dikira gue mau ngapain? Kira gue mau gantian tip dagang nih. Kira gue di situ mau ngajak ibunya ngerisel Kompas. Saya mau ganti shift ibu-ibunya. Enggak, kalau yang gue lihat sih sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh hanya oknum sih. Karena yes ya, sesungguhnya kalau emang ya itu hanya oknum, gue bilang orang-orang yang kurang pengetahuan. Tapi kalau gue lihat Indonesia sesungguhnya ya emang seperti itu. Bukan, seperti itu hanya itu hanya kebanyakan adanya di Jakarta. Kalau yang menyimpang
Enggak, Jangan. bukan menjelekkan Jakarta, cuman tapi coba dah tengok ke daerah-daerah Bekasi. pedesaan lah. Ya nggak tahu, pokoknya Bekasi juga masih termasuk kota kan, tapi kayak daerah-daerah pedesaan tuh kayak orang Indonesianya ya benar-benar membudidayakan apa yang diajarkan dari dulu gitu, mengantri, sopan santun. Suka gue sama orang-orang, tata kertamanya masih berjalan gitu. Masa Menurut sih? gue orang gitu hanya oknum. Ya, Masa sih? Kira- Kemarin Enggak gue lah. soalnya Iya. di kampung gue ngantri beras ya. Ya. Kenapa? ngasih beras nah. Iya, kenapa ngasih beras? Iya. Ini kita ya udah lanjut. Iya, berasnya kenapa? Nah, jadi waktu itu gue di kampung ngantri beras ya. Terus pas begitu sampai depan dikasihnya bukan beras. Kopi yang lu tunggu di Jakarta gitu. Ya udah, lupain. Maaf. Itu Maaf, tuh, Badar. itu tuh salah satu habit yang buruk juga tuh emang. Kurang ajar. Pelupa suka kentang banget, kepo. Sama sih. Sama. Kalau bad habit menurut gua gimana ya? Gua sebenarnya sih ini balik lagi sih ke kepribadian seorang sih, bukan maksud cetik, cuman kalau gua pribadi, karena gua sebagai cowok, bukan gua doang sih, kita bertiga sebagai cowok kan nggak ngerokok. Lu nggak ngerokok kan pada? Rokok? Gue sih barusan sebelum lu ngomong ini, sebelumnya gue ngerokok. Berarti barusan nih udah enggak nih? Enggak, udah habis. Udah. Ya udah. Ini gue mau nyalain lagi nih. Berarti Tahun kan kita depan bertiga nih, nggak ngerokok nih sementara nih. Tapi kalau lu melihat sudut pandang cewek perokok, Gua iya. Gua it's okay, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi Kalau gue sebagian gak masalah, sebagian masalah. kenapa tuh sebagiannya? Iya, dirasa kurang cocok aja. Kayak bukan jati dirinya perempuan gitu. Karena gini, gua bukan banyak sih. Adalah beberapa teman cewek dia ngerokok, tapi alasannya tuh stres, depresi. Iya. Iya, kalau oke lah kalau stres, depresi. Oh, mungkin gue ngerti, Don. Dia ingin mempercepat hidupnya, Don, karena depresi itu. Bener gak sih? Kayak Emang dia, kalau iya. orang-orang kayak gitu tuh gue tuh kayak orang-orang kurang rangkul sih kalau menurut gue nih. Bukan kurang ngerangkul, Don, tapi nggak ada yang mau ngerangkul dia, Don. Iya, sama aja maksudnya ya gitu lah pokoknya. Tapi kalau mungkin, rokok mah masih sebatas bodo amat kali. enggak emang mungkin alasannya bukan mungkin alasannya ibaratnya 10 dari 10 buatannya itu alasannya Ya itu semuanya. Semuanya dong. Iya kan gue bilang berarti semuanya. Enggak bisa gitu. Kalau survei itu pasti ada harusnya 5 dari 10. 10 Ya, 10 semua harus bukan begitu lah, bukan gitu nih. Jadi ibaratnya gini, gue punya teman, kalau teman gue ini dua-duanya gue tanya alasannya kenapa dia merokok. Tiga orang gue tanya, tiga-tiganya alasannya depresi, entah dari internal keluarga, entah dari hubungan mereka, entah dari ya pokoknya lebih dominan keluarga sih, kayak dikekang apa segala macam, dan ya masalah hubungan, stres, ekonomi apa segala macam, mungkin dia lebih depresinya merokok. Kan kalau orang-orang gitu berarti kan kayak kurang orang kurang rangkul lah, kurang perhatian. Ada lagi tadi gue baru ngeliat ini gue ngomongin juga enak sih sebenarnya, tapi kan gue bilang kayak tadi awal, ini balik lagi ke pendirian orang itu sih. Dia hijab syar'i, hijab pulang gitu, kayak baju gamis, tapi dia ngerokok. Gue sama orang. Ya masalahnya di mana? Hijabnya itu coy. Gue nggak masalah tuh kalau ada orang yang cewek berhijab. Iya, gue masalah banget orang-orang kayak gitu. Karena gini, lu berhijab, lu kalau mau ngerokok nggak apa-apa, tapi jangan di tempat umum, gitu. Tapi jangan di tempat umum. Lu mau ngerokok di rumah juga nggak apa-apa, tapi jangan.
karena itu kayak itu bikin semacam jelek image loh. ya cara pandang aja sih ya gitu. Iya, misalkan coba nih, misalkan gini, kasarnya ada, oh ya ayah, misalkan ada sudut pandangnya gini, ada orang Kristiani gitu, orang cewek Kristiani, dia mau menjelekkan Islam, dia pakai hijab, dia ngerokok lah, apalah, kan bisa kan oknum kayak gitu. Buset. Jadi, tapi kenapa mesti harus cewek Kristiani? Ya enggak, itu maksudnya biar jelek image hijaber gitu, image hijaber biar jelek ya orang umat Kristiani lah oknumnya gitu. Ini cuma contoh aja ya gitu. Tapi ini orang Islam itu sendiri, ya gue nggak tahu dia Islam atau enggak, dia pakai hijab syar'i tapi dia ngerokok di tempat umum yang nggak seharusnya. Kalau menurut gue sih itu lebih ke ini sih, ke penempatan dia aja sih. Kalau misalnya pertama, kenapa? Dan lucunya tadi tuh gue ngeliatnya dia ngerokok tuh kayak bukan ngerokok bener-bener orang kebutuhan, bukan kayak buat. Jadi kan kalau rokok yang gue tahu ditarik lah sampai tenggorokan gitu. Kan nggak kelihatan dong pakai jilbab sari. Lu nariknya gimana? Nggak kelihatan. Enggak. Kelihatan bukan berarti tidak pakai jilbab dong. Lu nggak pernah ngeliat orang rokok apa gimana sih? Kalau orang rokok ditarik kelihatan cuy, kalau orang rokok ditarik itu kelihatan, dan dia ngeluarin asapnya tuh lebih Kalau tadi itu gue lihat tuh cewek itu kayak cuman buat gaya aja sih, ke gaya. Dia ditiup kali dia mah. Sumpah gue selama di situ belum ada sejam dia udah ngerokok. Dia cara ngerokoknya itu bisa langsung dikeluarin, itu asapnya kayak cuma buat gaya doang gitu di tempat umum. Berarti kalau gue pribadi nggak masalah sih kalau misalnya kayak ada ketemu orang berhijab ngerokok, cuman mungkin yang harus diperhatikan oleh orang-orang itu adalah mungkin ya mereka bisa memposisikan diri mereka gitu. Jadi ada waktunya lu kan. Jadi concernnya di sini itu orang-orang yang berhijab yang nggak bisa jaga sikap, gitu maksudnya. Bukan intinya lu mau ngerokok ya, tapi tahu tempat lah. Oh dia ngerokoknya di tempat di tempat AC, tempat tertutup gitu, jadi concernnya. Itu mah ditonjok. Iya, emang kenapa? Bukan di tempat umum kayak tempat makan, restoran gitu. Pasti kan jadi sudut pandang orang lah. Justru itu jadi bad habit yang lu bukan dia. Lu terlalu ngelihat orang kayak seperti itu dong. Iya, bisa jadi itu bukan bad habit, itu mungkin sebuah keilfil. Bukan keilfilan sih, lebih ya kalau ngerokok aja. Enggak, karena kan emang gue sebagai cowok aja kita nggak ngerokok gitu. Yang salahnya mereka tuh menggunakan hijab dan mereka ngerokok di tempat umum, itu salah cuy. Lu mau ngerokok gitu. Kalau enggak, gue lihat di sini sih kayak teman. Kalau emang kayak teman gue depresi ngerokok di rumah gitu, di kamar apa gitu. Ini di tempat umum. Menurut gue sih pasti jadi sorotan. Kagak sih. Kalau menurut gue sih kagak sih. Kalau buat orang-orang yang sehari itu kita sepakatin dulu sih, orang-orang sehari itu pasti itu jadi maksudnya jadi bahan perhatian lah di segala tempat lah, karena ya emang dianya berbeda gitu. Tapi cuman gara-gara dia ngerokok doang kayaknya enggak, menurut gua nggak kayak memperburuk arus semuanya. Nah kalau menurut gua ini bagaimana cara mengambil sikap aja sih permasalahannya. Gini, misalnya kayak lu berkomitmen untuk berhijab, ya lu harus konsisten sama peraturan berhijab gitu. Maksudnya itu dia. Jadi kayak kalau lu masih mau ngerokok ya mendingan lu jangan hijab dulu. Kalau yang gue tangkap sih gitu. Nah misalnya dia udah hijab terus jangan rokok, ya secara ini emang gak etis, cuman itu hak dia gitu. Iya kan gue bilang sebenarnya balik lagi ke kepribadian orang. Gue bukan maksud mengusik. Lu mau ngerokok silakan, cuman kayak tempatnya salah. Tempatnya pertama di tempat umum dan dia pakai hijab, salah aja. Iya, hijabnya bukan hijab kayak cuman hijab pasmina, bukan hijab syar'i loh.
Ya Iya, gitu. gue pernah lihat paling emak sih. Kalau yang kayak gitu gue juga belum pernah lihat sih. Jadi mungkin nggak bisa komen banyak. Tadi bisa dibilang umurnya di bawah kita lah, orang masih terlalu belia. Terlalu Iya. untuk Ya mudah-mudahan aja dia denger deh. Nanti dia bisa memperbaiki dirinya. Enggak. Amin. Pada intinya pesan gue untuk wartawan kita perokok, kalian rokok nggak apa-apa, cuman pada tempatnya, karena beberapa dari cowok tuh ya sebenarnya bodo amat juga sih. Beberapa dari cowok tuh emang ada yang nggak suka cewek ngerokok, cuman Ya begitu pun sebaliknya gitu. Cewek juga ada beberapa yang nggak suka cowok ngerokok. Ya itu sama aja sih menurut gue. Maksud gue aneh ya, gue enggak lu ngedemen cewek perokok, tapi lu nyalain cewek perokoknya. Iya. Gimana sih? Bukan nyalahin saya Dina. Iya. Terus kenapa Kan mesti nggak boleh? Yang tadi gue nggak nyalahin cewek ngerokok aja silakan. Yang jadi masalahnya itu dia ngerokok di tempat umum dan dia pakai hijab. Dan si Wahyu nyambungin, lu kalau mau ngerokok aja nggak apa-apa, tapi lu komitmen sama hijab lu gitu. Si Wahyu nyambungin. Intinya orang-orang hijab itu nggak boleh ngerokok ya, ingat. Jangan ngerokok lah. Yang pakai peci boleh baru ngerokok. Boleh, pecinya miring lah. Yang pakai sorban, itu boleh. Bikin bundel. Indah banget. Itu masuknya menurut gue jadi bad habit juga sih buat bagi orang-orang Indonesia sih, gampang banget bikin buat stigma, mudah banget gitu. Sampai sama kayak yang tadi gue ngomong itu ya, yang soal corona itu juga sama tuh. Iya, hampir sama gitu. Makanya jadi bad habit orang-orang Indonesia, orang-orang kita juga. Vaksin buatan Israel, ini nanti kalau minum Yahudi nih gitu. Jadi ntar gue takutnya orang-orang seperti itu jadi malah jadi hipokrit, tau gak lu? Jadi orang yang munafik gitu. Oh, hipokrit ini ya, apa namanya, Eric Kolim anjir. Kemana itu orang? Gue tidak tahu. Pokoknya bad habit yang ada yang tadi concernnya gitu, yang tadi kita omongin tuh concernnya, masalahnya adalah dari sudut pandang kita yang sebagai seorang orang muslim gitu, yang tahu lah gitu kalau orang-orang pakai hijab itu adalah orang-orang yang nggak boleh ngelakuin hal-hal yang tersebut gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nganggap itu tuh biasa-biasa aja, tapi lagi sebagian orang itu kayak nggak bisa nganggap hal-hal kayak gitu tuh kayak hal-hal sepele gitu. Kayak contohnya tadi Doni gitu, yang nggak ngerasa nyaman kalau ada cewek yang ngerokok yang pakai hijab gitu. Nggak semestinya lah dia enak dipandangnya kayak gitu. Iya betul. Terus menurut gue masih banyak banget sih kalau mau ngomongin masalah bad habit yang ada di Indonesia sih. Contohnya dari awal dari si Wai ngomongin masalah ngantri lah. Terus masalah apa lagi ya yang ada, masalah yang sepele-sepele aja deh. Contohnya kayak ngebuat janji. Oh iya benar. Kayak ngebuat janji. Misal gue paling gede banget tuh. Kalau ngebuat janji kadang masih mending. Gue kedeknya sama orang yang kui-kui doang gerak kagak. Iya. Itu gue benci banget asli. Gue kayak ya gimana ya, sebagai orang ibaratnya kalau misalnya kalau acara nih, kalau acara gue sponsor nih gitu kan. Ini mah malah gue udah antusias untuk mensponsori gitu kan. Terus tapi penggawa acaranya tidak bersemangat gitu kan. Akhirnya dia malah AFK gitu. Wah, itu juga ya kan. Iya, tapi juga kurang kesel sih. Iya sih, terlalu gampang sepelein sih. Padahal kalau masih kuy-kuy nggak jadi mah masih mending. Tapi yang parah itu ya yang udah beneran jadi gitu, udah beneran buat ngejanji gitu. Kayak contohnya kita jam 6 mesti harus pada ngumpul di sini ya, atau enggak kita jam 6 mesti pada harus ngebuat ini ya, pada harus nge-stay gini ya. Terus tiba-tiba ini mah dia masih baru mau tidur. Ini mah dia tiba-tiba jam 5 bilang, gue nggak jadi ya. Kan males banget kayak gitu. Iya, jam 5 lagi ya. Jam 5. Kenapa nggak
5.50 gitu. Jam Gua mau 5.50. jihad gitu. Nggak ada. Ada satu lagi ini. Kalau itu kan tadi dia tiba-tiba ngebatalin. Ntar ada lagi satu ini apa? Tadi bener yang lo ngomong. Ikut-ikutan Yang itu. Nggak, tadi yang Doni ngomong apa? Gue sekarang gampang lupa lu. Apa Doni ngomong mah tadi ngomongin Apa? cewek Gua ngerokok. mau Nggak, jihad. barusan. Sebelum Iya. jihad. Sebelumnya. Jam 6 baru mau tidur. Nah, ya itu maksud gue. Jadi kayak kita tuh kok kenapa ya sekarang kayak ini bad habit juga nih kayaknya nih ya. Misalnya kita janjian jam 7 gitu. Ntar juga paling jam 7 mau belum ngumpul. Paling baru ngumpulnya jam 9 Nah, gitu. iya itu. Dan kita Iya, memaklumi iya. itu gitu ya kan. Padahal itu kan gimana ya? Kita semacam bad habit juga kan itu ya. Jadi kayak elunya misalnya orangnya kebiasaan ngaret, kita juga sebenarnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Itu bukan bad hal yang- habit, itu udah jadi Iya, bad habit. ciri khas Kebiasaan Indonesia. buruk itu. Ciri khas Indonesia itu bukan bad habit lagi itu mah. Kita juga Ngaret. sebagai yang memaklumi juga kayak itu bukan hal yang pantas untuk dimaklumi gitu. Justru Karena- lebih banyak orang yang kayak gitu kali daripada orang yang on time. Iya, karena kita udah memaklumi, ngerti gak? Kayak Iya, misalnya iya. dia mau ntar juga datangnya jam segini gitu kan. Kita Ada ya temen udah. gua, Ada lah hampir di semua orang. temen kita Ada. ngumpul jam abis asar ya ngumpul. Jam 5 baru mandi. Oh, saya tahu. Iya, Hmm. mana mandinya sampai jam 8. Ini bad habit juga nih, sama nih gibahin orang nih. Sama, ini juga bad habit juga. Tidak Oh, baik. kalau Itu bukan kalau bad habit lagi itu mah. gak gibah nggak lega. Ya. Boy. Belum Kak. Aduh, apa tuh Kak? Gak gibah nggak makan. Lagi mah enggak apa. Iya, itu Bukan juga bad gibah. habit tuh. Itu biar yang diomongin itu denger. Jadi dia sadar. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Karena kita udah terang-terangan ngomongin ke dia gitu orang-orang. Itu mah kita Ya. udah sering. Ya udah memaklumi itu namanya temen. Bagaimana? Itu masih bisa hal sepele lah, masih bisa kita maklumi. Makanya gitu. kita kalau ngajak temen itu ngumpul abis subuh. Tapi kita ketemunya jam abis zuhur. Jadi dia Iya. jam 9 udah bangun udah mandi. Iya benar sih. Tips untuk pendengar kita ntar kalau yang punya temen seperti rekan kita gitu. Misalkan Kalau lu mau misalnya ngumpul abis ada zuhur nih, janjian nih, ajaknya ya abis isya. ngajaknya 2 hari sebelumnya. Iya, jadi dia udah prepare tuh. Iya. Ada prepare waktu mandi sehari, ya kan? Waktu dandan sehari gitu. Jadi pas hari ketiga dia udah siap. Gitu. Iya betul. Jangan sampai lupa pesan ini. Iya, penting sekali, woy. Penting sekali orang. Kalau yang tadi kita omongin itu cuma masalah masih hal sepelenya gitu. Terus ada lagi kalau gue hal berat ya. Tapi tahu dah yang kita ngomongin sepele kayak yang tadi dari awal kita ngomong sepele. Tapi bagi orang yang bukan mengabaikan hal ini itu bukan sepele cuy. Ngerti gak lu? Iya, gue ngerti. Bilang, Kayak- itu bukan kayak hal kita yang nih untuk orangnya- dimaklumi. Kayak kita nih orangnya benar-benar taat banget lah mengantri. Kita diselak, pasti kita kesel. Terus kalau kita orangnya on time, temen kita ngaret, pasti kita kesel. Kayak gitu lah. ya pasti ada. Ya kalau Iya. untuk orang yang pada nilai itu pasti kalau melenceng. Tapi gitu, kalau gue pribadi sebagai orang yang ya udahlah gitu. Ya abis Iyalah, kalau ya. diperpanjang malah ribet ya kan. Itu adil Yaudah. itu namanya adil. Kenapa ada itu kenapa ada orang yang ngaret? Pasti ada orang yang gak ngaret. Oh iya, kita kan hidup ini kan Balance. berkesinambungan ya. Makanya gue bilang adil kan. Yin Iya. dan Yang. Yoi. Pinter lu sih. Gak sia-sia lu. Kena corona. Ya, makasih. Enggak, saya cancer ya, kayak. Oh, iya. Amin. Amin. Udah ngapain dia mah mau corona. Udah ngapain gue. Ada lagi yang bener-beneran yang bikin bete banget. Gue inget banget itu pas lagi gue bikin SIM, gue dilayanin sama bapak-bapak tua yang kayak kalau kerjanya tuh kayaknya semaunya aja gitu. Kan kayaknya bete banget ya gitu. Kita kayak lagi dilayanin yang nggak tahu apa-apa mau kemana. Tiba-tiba kita dapat perlakuan yang nggak enak.
kayak Maksudnya gimana tuh? kayak di mana Gua- aja lah, contoh kayak di Pernah lah gue ngerasain pelayanan di titik lu gitu. kayak di pelayanan masyarakat lah. Kayak contohnya Pernah udah ngerasain kayak di titik buat gitu. kayak buat KTP gitu, kayak ngambil Bukan di surat pelayanan masyarakat, semua di mana aja sih? di mana aja. Dan rata-rata orang-orang yang ngelakuin itu orang-orang yang udah kerjanya lama. Beda banget sama Iya, orang yang jadi kerjanya baru 3 bulan. Jadi Sumpah. kayak balik lagi kayak menyepelekan gitu. Balik Kayak lagi menyepelekan. iya kayak mentang-mentang dia kayak udah kerja udah lama gitu, terus dia kayak nge-treat customernya kayak gitu. Itu bete banget. Itu bisa bukan hanya di pada pekerja aja, itu bisa juga dijadiin kayak di titik customernya. Iya. Misalkan kayak gue kerja di tempat salah satu perusahaan yang notabene ya mewah gitu. Bukan mewah maksudnya pelayanannya gitu. Misalkan kayak orang kaya naruh mobil ke gue, dia banyak duit, dia kaya ya kan. Gue ngajak ngomong, dia kayak menyepelekan gitu. Iya, oh yaudah, soalnya langsung kerjain. Gue kan mau ngejelasin dulu gitu biar nggak ada miskom ya, tapi kayak dia kayak menyepelekan gitu. Ya udah lah, yang dia banyak duit mungkin nggak ada waktu kali ngomong-ngomong kayak kita gitu. Ya udah. Ya itu juga tuh bikin Itu- itu juga bisa. Iya itu kayak bukan buat untuk pelayannya juga, kadang buat di customernya juga kadang ngeselin juga gitu. Pokoknya di semua tempat lah. Hampir di semua tempat kayak gitu. Kayaknya bete banget Iya. gitu misal kalau kita dapat pelayanan yang nggak enak aja gitu, kayak kesannya gitu kayak dia abis dimarahin sama atasannya, terus kita yang jadi pelampiasannya gitu. Iya. Lu malah pernah nggak sih? boleh gitu Lu ya. pernah? Hah? Lu pernah? Ya pasti pernah lah yang Pasti kayak pernah, ini gitu. kan dari idenya dia. Ya pasti kan gue cerita dong. Soalnya gue belum pernah ngalamin, jadi dari tadi tuh gue berusaha menggambarkan dalam diri gue gitu, tapi nggak nyampe. Ya lu kok Tapi nggak kayaknya gue pernah sih. Kok nggak pernah sih lu dari yang kata waktu bokap murid ngomel lu aja itu namanya itu udah kayak menyepelekan lo. Oh enggak, kalau itu mah menurut gue masih ya itu emang resiko guru seperti itu. Karena dulu pas Iya, gue jadi namanya murid juga pun sebuah- ada temen Iya. apa gue yang kayak begitu temennya. Iya, pokoknya ya orang-orang yang kayak gitulah yang mandang sebelah mata intinya mah. Kalau yang mana sebelum mati tuh biasanya atasan cuy. Itu kayak gitu. Sama, customer juga Gua pernah- sama. Kayak contoh pernah kayak kalau misalkan dia kayak baik duit apa, ya udah mandang sebelah mata gitu. Enggak, walaupun tapi nggak semua sih. Tapi bisa juga dia emang benar-benar gak ada waktu gitu kan. Tapi mungkin juga dia emang mata cuma satu. Udah hilang matanya sebelah. Iya bisa jadi. Atau mungkin Iya, dia mata yang sebelahnya dikasih ke Obito. Iya, bisa jadi. Bisa jadi semua. Bisa jadi kan semua bisa. Terus Tapi ya, agak jokes jam 1 malam agak krik ya. Enggak. kayak bapak. Iya, kayak lawakan Majapahit. Kelihatannya Iya, bapak. gue jadi ngetadi tuh pas sholat Jumat ya. Gue kan sholat Jumat di masjidnya Masjid Tapus Pomal. Jadi kayak polisi militer gitu. Iya. Pas udah selesainya, udah tuh kan masih duduk di pelataran masjidnya. Ada beberapa bapak PM gitu. Ini maaf nih Pak ya kalau denger. Ada beberapa bapak Namanya Y, dia kerja di polisi. Baywalk. polisi militer gitu ya. Jadi itu ngejokes bapak-bapak gitu kan. Gimana? Abis kan yang ceramah abis ngomongin soal ini sedekah anak yatim gitu. Terus ada bapak-bapak yang ngomong, denger gak tadi ceramah yang tadi? Pada serius dong dengerin ya teman-temannya ya. Suruh sedekah ke anak yatim. Berarti Saya anak yatim. ke saya ya Allah. Pada diem tuh, gak Ya ngerti kan. Allah. Dijelasin lagi sama dia. Saya anak yatim loh. Saya kan yatim piatu. Ya Allah. Terus, ada yang nanya, terus maksudnya apa nih Pak? Aduh, kata gue kok cerik banget sih. Kata gue, apaan sih dia orang pada serius banget. Gue tahu maksudnya ngejok sih, tapi kagak ada yang paham temen-temennya. Jadi ya gitu, ini maksudnya apa nih Pak? Pas terakhir baru ada yang paham. Oh maksudnya kita suruh sedekah ke bapak gitu. Nah iya gitu, ini ketawa-ketawa. Kata gue apa sih? Iya, Bapak PM tolong, Bapak PM itu fokus menjaga aja ya, jangan ngelawak, karena ngelawak itu udah ada Ngelawak tugasnya masing-masing. Kalau kita susah. Ya contohnya itu, Tolong. ya, deliverynya nggak nyampe kayak gitu. Iya, tolong. Jadi Pak, maaf nih Pak ya.
gue setiap Jumat sholat di situ nih, takutnya ntar gue ditungguin. Nggak apa-apa biar dia sadar. Ngomong udah berapa menit sih? 34 35 35 menit. Goblok, lu kagak ngomong sih. Nih gue Tadi gue Nggak apa-apa, kata tapi 19 menit ngomongin. tapi seru ya, tapi seru. Nggak apa-apa lah, sejam juga. Apa yang ngomongin bad habit apa ya? Baterai gue mau mati anjing. Masih banyak sih bad habit, masih banyak kalau mau dikorek. Apa ya? Baterai gue mau mati anjing. Apa ya? Jalan Belum lagi 3% ituan. nih bareng. Tahu-tahu gue meninggal nih lain aja. Di HP gue 3% bisa sampai lebaran. Iya, gue juga bisa sih ntar nih sampai jam 2 kurang Dikit lagi. dikit lagi. Iya tuh bad habit tuh sama nih, bad habit begadang. Begadang kalau tidak artinya baru begadang boleh saja kalau ada artinya. Waduh, itu lawakan bapak-bapak tadi itu bang. Gue bukan lah, aduh, kayak tolol banget ya kalau Lu cocok gue nggak bisa ngelawak kalau malam ya. Bukan nggak bisa ngelawak cuy, kita tertawa kita ditahan sama kepenatan diri ini seharian penuh. Gue masih bete sama bapak-bapak yang itu kan tuh yang ngebuatin gue SIM. Gue pengen gitu ngelawak kayak Coki Muslim. Bener-bener lepas. Nggak, dia nggak gitu. Dia tuh ngelawak tapi kayak bodo amat, nggak pedulin habis itu. Itu bahaya. Kalau dia tapi nggak pernah diciduk. Iya, dia defingannya ada kan. Baru gue pengen ngomong gitu. Kan ya pasti ada lah, kecuali kita. Kalau kita kan siapa yang mau dekingin? Tidak ada. Gitu masalahnya. Tidak ada. Makanya kadang kita contoh nih suka ditahan-tahan itu ya itu. Satu jokesnya nih yang bawa Sarah nih, satu jokesnya gue sebutin nggak apa-apa ya? Dibawain kemarin lu ada dekingan nggak? Tapi kan itu kan jokesnya dia, gue cuma nge-tweet lah gitu. Apa? Nih, ada dia lagi nge-cash game Dota, apa gitu, pokoknya dari game itu disangkut pautin sama Alkitab gitu. Kata si Coki, kok lu tahu Slim? Iyalah, saya kan mempelajari kelemahan Anda. Oke, ya gue ngakak sih, parah itu, goblok itu. Kalau bagi gue sih itu masih belum seberapa, tapi gue yakin banget bagi beberapa orang itu sesuatu hal yang tidak patut diucapkan. Itu kan caster itu jadi bertiga. Iya, benar. Ada yang Coki Muslim sama satu lagi orang itu orang Chinese. Dia waktu di opening dia bilang gini, ayo kita perkenalkan, saya Coki Pardede sebagai caster legenda, saya Muslim sebagai caster OP, dan ini dia Lukas sebagai caster minoritas. Caster minoritas, jadi ngerti gak sih kayak Chinese minoritas gitu. Iya, ngerti. Tapi caster itu emang ya udah, jadi nggak dibawa baper karena emang tahu dia ini pelawak gitu, kebutuhan media. Nggak tahu karena dia temenan. Kalau nggak temenan juga ya baper lah. Kalau nggak temenan ditonjok tuh di backstage udah ditonjok minoritas. Paling dicolek doang. Enggak, di ituan di batukin. Woi. Anjing. Ini lebih parah. Nyebar aja. Ini dikasih. Ini kalah nih, Coki Muslim kalah dia nih. Dikasih makanan kelelawar. Oh iya, cerita dong. Makanan. Kok makanan aja? Kenapa makanan? Kok makanan? Itu sih, bad habit cir, makanan. Enggak, ya bad habit itu tadi temen itu termasuk bad habit, itu bukan bad habit lagi, itu udah kelewatan bad habitnya itu mah. Enggak, itu bukan bad habit ya, itu emang goblok. Jahil adalah bad habit, adalah kebiasaan yang buruk kalau jahil itu, tapi di jahilnya udah kelewatan. Coba siapa tahu mendengar kita bisa lebih memfilter setelahnya. Tapi gue dari HP gue mati, ini udah 1%. Ada pada takut HP-nya mati 1%. Ya para pendengarnya kentang dong. Nggak apa-apa. Ya.
Iya, jadi udah intinya tadi gue makan babi ya. Ya, udah gitu. Udah. Yang gue ngakakin sampai searching di Google. Makan babi nggak sengaja nggak apa-apa kan? Iya. Kayak gitu pas makan babi di status captionnya TGIF. Anjing. Thanks God it's Friday. Makan babi. Sekarang gue bersyukur gitu ya. Iya, Makan jangan itu, ya, gitu. jangan berteman sama William ya. William, kamu jahat William. William Thanos, bangsat. Udah segitu aja dah. Ya udah gue tutup ya. Gimana yang lagi macet-macetan lu pada nyampe di rumah? Belum dong. Belum. Yang tiduran, semoga ketiduran nyaman sama obrolan kita. Yang lagi di jalan. Sama yang lagi tiduran di jalan juga. Semoga nyampe ke rumah dan lebih tepatnya ke rumah rahmatullah dan cepat. Nggak apa-apa. Rumah kekal kalau di akhir. Kekal di sisa Neraka. api neraka. Astagfirullah. Gara-gara makan babi. Kita nggak boleh jadiin jokes. Kayak gitu kita nggak boleh jadiin. Oh iya, maaf. Udah nggak usah berlama-lama lagi. Semoga kalau kisah kita kali ini banyak juga yang bisa ngerasain, karena itu suatu hal yang gak mengenakan juga bagi kita, bagi beberapa orang. Kayaknya kita boleh dong kalau ada pendengar ini mau request tema apa gitu, atau mau diajak sharing-sharing bareng record, boleh ya? Ya boleh. Tapi kalau masih terjangkau, kalau lu pendengarnya di Mongolia nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kejauhan kitanya. Kalau di Mongolia nggak boleh, cuma kalau di Wuhan boleh. Jangan. Kenapa tuh? Internetnya soalnya terisolir juga internet. Oh iya benar. Iya, di Beijing. Sama. Iya udah dah. Kalau pokoknya masih terjangkau lah. Cengkareng, Sukabumi. boleh. Iya boleh. Sukabumi boleh. Pokoknya yang masih ada jaringan 4G lah, apa-apa. Kita nge-record, kita ngomongin apa yang keresahan kalian. Ya, gitu nggak apa-apa ya. Makasih Doni, HP gue mau mati nih. Udah dong. Ya udah. Mati kan. Masih ngomong. Udah lah ya, udah semua ada.